15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Halo, selamat pagi adik semua di rumah. Ya, jumpa lagi ya. Hari ini bersama Kak Yohana dan Kak Retno yang akan menyapa dan mengajak adik-adik semua di rumah untuk bersekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih dari rumah aja ya adik-adik, nggak apa-apa ya. Tetap semangat untuk kita belajar Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kak Yohana yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu bersama teman-teman kami meskipun masih secara online Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sukacita. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Yuk adik-adik kita puji kebaikan Tuhan dan kita puji kebesaran namanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam penatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam penatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya bahwasanya di selamanya bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa
senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, karena semua baik yang Tuhan beri untuk kita. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Dia. Semua baik. Ya, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk kita kembali belajar firman Tuhan hari ini? Ya, kita mau bersama-sama ya kembali untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa Tuhan, Tuhan rela hadir di dunia untuk menebus kami dan memberikan kehidupan kekal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian masih ingat cerita kita minggu lalu enggak?
Ya, tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan berikan 10 tulah ya kepada orang Mesir dan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan pun menolong saat bangsa Israel menyeberangi laut Teberau ya. Tuhan membelah air laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat menyeberang di tengah-tengah tanah yang kering itu yang telah terbelah airnya dan selamat menyeberangi laut Teberau ya. Nah, hari ini kita mau kembali melanjutkan seri cerita kita hari ini. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Kita mau buka dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga 27. Sudah semua adik-adik? Oke, kita baca sama-sama ya. Keluaran 15 ayat 22 hingga 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Ya adik-adik, setelah bangsa Israel selamat ya dan berhasil menyeberangi laut Teberau karena pertolongan Tuhan, mereka menjadi takjub ya melihat perbuatan besar yang Allah lakukan untuk bangsa Israel. Mereka menjadi takut dan percaya bahwa Dialah Allah, dan juga menjadi percaya kepada Musa bahwa Musa itu adalah hamba yang diutusnya. Mereka sangat bersuka cita oleh karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menari-nari, mereka memuji nama Tuhan oleh karena besar perbuatan Tuhan atas mereka. Haleluya, terpujilah Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku, kayak gitu ya. Mereka menari-nari dengan sukacita memuji kebaikan nama Tuhan ya. Nah, lalu setelah dari laut Teberau, bangsa Israel ini melanjutkan kembali perjalanannya adik-adik. Nah, mereka itu berjalan melewati padang gurun Syur. Nah, adik-adik tahu gimana padang gurun itu? Tahu enggak? Iya, kalau padang gurun itu tempatnya subur atau gersang? Iya, gersang ya adik-adik. Tumbuhan sedikit saja yang dapat tumbuh di padang gurun. Kalau kita melihat ke samping ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya apa? Semuanya pasir, ya kan? Nah, bangsa Israel mereka bersama-sama berjalan di padang gurun ini. Nah, mereka nggak cuma 10 orang, 30 orang, tapi berapa? Kalian ingat berapa waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Nah, jumlah mereka pada waktu keluar dari tanah Mesir, nah dikatakan
Nih, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak, dan juga banyak dari berbagai bangsa yang turut dengan mereka. Dan lebih banyak lagi adalah mereka membawa domba dan lembu sapi. Iya, jadi rombongan mereka sangat banyak ya. Mereka berjalan di padang gurun Syur. Sudah panas, terik ya, nggak ada tempat berteduh karena nggak ada pohon-pohonan ya. Tetapi kan Tuhan menuntun ya mereka dengan tiang awan dan tiang api, itu pertolongan Tuhan ya. Iya, dan ketika hari pertama mungkin masih semangat ya karena tadi baru merasakan pertolongan Tuhan waktu melewati Laut Tebro, jadi masih semangat melewati padang gurun itu. Hari pertama masih semangat. Hari kedua, aduh udah mulai capek ya. Apalagi udara semakin panas. Aduh, persediaan air juga semakin sedikit. Lalu hari ketiga, mulai lesu ya adik-adik ya, karena udara di padang gurun itu panas dan juga persediaan airnya juga sudah habis. Mereka tidak mendapat air di padang gurun itu. Mereka berjalan sambil lesu gitu ya, gonta-gantai gitu ya. Tidak semangat karena merasa keletihan gitu ya. Terus tibalah mereka di suatu tempat. Salah satu dari mereka melihat, teman-teman lihat, di sana ada mata air gitu ya. Teman satunya bilang, masa sih? Kamu halu, nggak ada, masa di padang gurun ada air gitu ya. Beneran, coba yuk kita lihat ke sana. Mereka lalu berjalan menuju mata air itu. Terus ternyata benar, kita menemukan mata air di sini. Lalu mereka dengan semangat memanggil teman-teman yang lainnya, rombongan bangsa Israel yang ada di belakang mereka. Bapak, Ibu, Paman, Pak D, gitu ya. Lihatlah, di sini ada mata air. Kita dapat minum. Puji Tuhan, Tuhan yang menyediakan air ini untuk kita. Mereka dengan semangat menuju mata air itu. Lalu mereka mengambil air itu dan meminumnya. Kenapa kamu takkan? Rasanya nggak enak, airnya pahit gitu ya. Yang bener, iya, coba kamu rasakan deh. Satunya mencoba diambil, nggak percaya dia, masa airnya pahit gitu ya. Diminum. Iya, ternyata airnya pahit, nggak enak dimakan gitu ya. Kok dimakan, nggak enak diminum gitu ya. Semuanya pada menggerutu. Aduh, gimana ini? Bagaimana kita bisa hidup? Kita akan mati kehausan di sini gitu ya. Emang benar adik-adik, air di situ airnya memang pahit. Makanya di daerah itu mata airnya disebut dengan daerah dari Mara, yang artinya mata air pahit. Lalu mereka segera menghampiri Musa. Bapak Musa, gimana ini? Bagaimana kami dapat minum? Air di sini pahit, tidak enak. Masa Tuhan akan membiarkan kami mati di sini karena kami tidak mendapat air, karena kami mati kehausan? Gimana Bapak Musa ini? Kenapa Tuhan tidak menyediakan air yang segar dan manis buat kita? Mereka ngomel-ngomel ya. Mereka bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan ya. Karena airnya adalah air yang pahit. Padahal mereka sudah haus, sudah berjalan 3 hari di padang gurun. Yang ditemui adalah air yang pahit. Mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel kepada Bapak Musa. Bapak Musa sedih ya adik-adik ya. Bapak Musa sedih melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut. Karena baru saja mereka melihat perbuatan Allah yang besar, bagaimana Allah menolong mereka dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah memelihara mereka. Tetapi mereka baru saja mendapat kesulitan sedikit, mereka langsung bersungut-sungut. Bapak Musa sedih sekali ya. Lalu Bapak Musa berlutut. Bapak
Musa berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah bangsa-Mu ini, ampunilah umat-Mu ini Tuhan. Berikanlah kami belas kasihan-Mu. Ampunilah kami karena kami senantiasa bersungut-sungut kepadamu, mohon pertolongan-Mu Tuhan, gitu ya. Bapak Musa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan doa Bapak Musa ya. Tuhan lalu menunjukkan sepotong kayu kepada Bapak Musa dan menyuruh sepotong kayu itu dilemparkan ke dalam air. Nah, Bapak Musa taat. Bapak Musa lalu melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air dan menyuruh bangsa Israel meminum air itu. Wah, ketika diminum, pahit enggak Bapak Musa? Cobalah minum, gitu ya. Wah, lalu mereka mencoba minum. Wah, manis sekali, nggak pahit lagi. Ya, wah mereka dengan gembira lalu meminum air sebanyak-banyaknya ya. Karena air yang pahit itu tadi telah Tuhan ubah menjadi air yang manis sehingga mereka dapat minum. Nah, di Mara inilah Tuhan memberikan juga ketetapan dan peraturan. Yang pertama kepada bangsa Israel, bahwasanya di ayat berapa tadi? Ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Di Mara Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturannya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel hidup taat mengikuti ketetapan Tuhan. Lalu bangsa Israel melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di daerah yang bernama Elim. Nah, berbeda dengan daerah Mara yang airnya pahit ya adik-adik. Di Elim ini tanahnya subur, terus terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma yang menjadi minuman dan juga makanan dari bangsa Israel di Elim itu. Itulah pertolongan Tuhan ya adik-adik. Dan di Elim ini bangsa Israel berkemah di tepi air itu. Ya, Tuhan sungguh teramat baik ya. Tuhan Yesus baik kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan baik hanya kepada bangsa Israel? Tidak ya adik-adik. Tuhan pun baik kepada kita anak-anaknya. Walaupun kita masih kecil, Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Dan adik-adik tahu apa kebaikan dan kasih Tuhan yang terbesar yang diberikan untuk kita? Ya, Tuhan rela hadir datang ke dunia, dan bahkan Tuhan rela memberikan hidupnya dengan disalib untuk menebus kita anak-anaknya, sehingga kita selamat dan memperoleh hidup kekal oleh karena Tuhan Yesus. Nah adik-adik, biarlah kita tidak seperti bangsa Israel ya, yang ketika ada kesulitan sedikit mereka langsung bersungut-sungut, marah-marah, ngomel-ngomel, dan melupakan pertolongan dan perbuatan besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka lupa bagaimana Tuhan memelihara dan menuntun mereka, ya. Tapi biarlah kita boleh belajar seperti Bapak Musa, ketika ada sesuatu yang sulit, keadaan tidak baik, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang baik, bahkan semua yang tidak baik pun, itu semua ada di bawah kedaulatan Tuhan adik-adik. Jadi saat kita merasakan sesuatu yang tidak baik, kita harus
berdoa, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Seperti saat ini ya adik-adik ya, 2 tahun akhir ini kan kita ada virus corona ya, kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu teman, tidak bebas, harus selalu pakai masker. Rasanya tidak enak, dan bagi kita, wah ini buruk, ini tidak baik. Nah, tapi kita tidak boleh bersungut-sungut ya, seperti bangsa Israel tadi. Kita harus, apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya, dan dalam keadaan yang baik, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap baik. Ya. Ayat hafalan. Oke, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya adik-adik ya. Nah, itu yang menjadi ayat hafalan kita. Ya, kita buka ya dalam Mazmur 107, Perjanjian Lama ya adik. Adik-adik, Mazmur 107 ayat 1. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, sekali lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, itulah adik-adik kita hari ini, biarlah kita senantiasa menaikkan syukur kita, doa kita, menyanyikan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, karena Tuhan baik bagi kita. Ya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, di dalam keadaan yang tidak baik, kami senantiasa berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan dalam keadaan baik pun, kami tidak melupakan Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Engkau, karena Engkaulah Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.